ketemu lagi di channelku Maria. Kali ini kembali aku akan nge-review ini lip produk baru dari brand Vocalour. Makasih banget buat salah satu dari antara kalian yang udah nge-DM aku ngasih tahu kalau mereka ada produk baru, dan pas aku lihat packagingnya, yes, aku langsung tertarik gitu buat beli. Udah gitu, barulah bermunculan komen-komen di YouTube juga kalian pengen aku nge-review produknya. Yang namanya adalah di sini Vocalour Air Fit Matte Liquid Lipstick yang warnanya bener-bener cakep banget, warna-warna ungu pastel seperti ini. Waktu kemarin aku lihat di official store ya, di swatches bibirnya itu menggiurkan juga. Karena di awal tuh dia kayak agak lembab, velvety, yang kayak watery gitu. Tapi di akhir dia akan ngeset matte. Matte-nya juga seperti agak velvety. Aku nggak tahu sih secara penglihatan aku seperti itu. So itulah kenapa aku penasaran. Untuk harganya sendiri kemarin sekitar 40 ribuan. Netonya ada 2,2 gram. Memang nggak terlalu banyak ya. Tapi karena di situ waktu aku lihat tuh cuman ada 5 shade. Jadi aku langsung beli semuanya aja. Kalau beli 5-5-nya ada diskon nih. Jadi harganya sekitar 30 ribuan. Karena kemarin total tuh 150 berapa gitu. So pastinya masih dengan harga yang cukup terjangkau ya. Kalau misalnya kalian udah nungguin video ini, penasaran juga kayak gimana, pastinya yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, melebihi yang kalian kira. Dan aku akan tambah bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Pertama-tama aku akan ngebahas dari segi packagingnya yang bener-bener gemes banget ya. Warnanya tuh kayak warna-warna perpaduan gradasi ungu pastel. Yang aku suka nih warna-warna ungu seperti ini. Di bagian depannya ada nama produknya Vocalour Air Fit Matte Liquid Lipstick. Udah gitu di bagian belakangnya pastinya ada keterangan-keterangannya ya, seperti kegunaan, komposisinya apa-apa aja. Dan netonya tadi 2,2 gram. Terus setelah dibuka nih produknya hanya bisa bertahan selama 1 tahun aja. Lanjut sekarang ke package dalamnya yang bener-bener juga nggak kalah cakep banget. Bentar nih, aku ambil yang lainnya dulu ya. Tara, kayak gini untuk packagingnya. Bener-bener jarang-jarang banget kayak liquid lipstick, liquid matte, lip stain, lip tint ngeluarin warna yang seperti ini ungunya, kayak ungu soft gitu. Dan di sini dia nggak kayak plastik biasa yang glossy langsung kelihatan shade-nya gitu, enggak. Kalian bisa langsung lihat aja, ini doff bening sebenarnya. Cuman bagian dalamnya tuh masih ada warna ungunya, jadi kita nggak bisa langsung lihat untuk shade warnanya. Terus di bagian tutupnya masih nih warna ungu pastel. Dan di situ ada beberapa keterangan seperti nama produknya, netonya, expiry date-nya nih sampai di tahun 2025. Udah gitu, pastinya sudah ada nomor BPOM-nya. Jadi walaupun dia made in China, kalau misalnya kalian beli di official store Indonesia sih rata-rata pastinya sudah ada BPOM ya. Dan aku akan langsung masuk aja ke aplikatornya nih. Kalau aku lihat sih dia aplikatornya ini adalah aplikator yang aku suka, lagi-lagi mungkin kalian juga udah apal ya. Karena cukup lancip, kecil, so waktu membingkai bibir, mengaplikasikan di pinggiran bibir yang sempit, ini biasanya sih akan nyaman-nyaman aja. Udah gitu, yang membuat salfok waktu aku buka tadi tuh langsung kayak kecium aroma-aroma buah yang tidak asing. Yes, ini adalah aroma buah markisa dong. Sepenciuman aku kayak gitu ya. Jadi kayak seger, ada kecut-kecutnya juga, asem-asem. Enak sih menurut aku. Dan ini kalau misalnya kita nggak bener-bener deketkan hidung ya, misalnya jarak segini sih nggak terlalu kerasa baunya. Cuman kalau aku memang nggak terlalu masalah ya kalau ada bau-bau kayak gitu, asal dia nggak terlalu yang bener-bener strong bikin pusing gitu nggak apa-apa. Apalagi ini kan wanginya seger, jadi menurut aku masih nyaman-nyaman aja. Sekarang langsung aja kan aku swatch satu persatu ya untuk 5 warna yang udah aku beli. Aku akan mulai di warna yang paling naturalnya dulu nih. Ini adalah di shade 201. Jadi hintnya sendiri sih waktu aku buka nih aplikatornya, dia tuh kayak warna-warna pink tapi ada percampuran sedikit mauve-nya gitu. Langsung aja kan aku swatch di tangan aku, teksturnya menurut aku sini kayak milky gelatin, mengingatkan aku sama teksturnya Second Date ya, seperti ini. Pigmentasinya di Vocalour ini sih lumayan bagus, langsung keluar gitu warnanya. Dan memang sih berasanya masih kayak watery yang glow, lembab, basah gitu ya. Langsung aja kan aku aplikasikan di bibir aku, sekali swipe ini warnanya cantik banget kayak orang-orang nude pink yang agak keunguan gitu. Tapi pas beranjak ke bibir aku yang atas ternyata tuh coveragenya kurang gitu. Jadi aku harus celup lagi, barulah aplikasikan lagi. Terus di sini bisa dilihat juga bibir aku masih terlihat yang lembab sehat.
Tapi nggak menunggu waktu lama nih, dia berangsur berubah menjadi matte. Memang sama dengan yang ada di official store kemarin ya di gambarnya. Tapi menurut aku setelah ngeset matte ini warnanya oksidasi sih, jadi kayak lebih menggelap gitu. So yang awalnya aku berharap ini warna natural, ternyata enggak ya. Setelah beberapa kali swipe tuh dia menggelap, agak berbeda dengan swatch yang ada di official store. Mungkin karena orang Cina kan lebih putih dari aku, jadi hasilnya juga bisa beda aja. Yaps, hasilnya seperti ini waktu dipakai di bibir aku. Setelah ngeset matte sih, waktu aku katupkan ini rasanya ringan, kayak nggak pakai apa-apa gitu. Udah gitu karena warnanya cukup gelap, sepertinya mungkin ini akan lebih cocok untuk kayak acara-acara formal ya. Untuk natural sehari-hari sih buat aku udah kegelapan. Cuman kalau misalnya kalian pecinta warna ungu tuh udah matching banget nih. Package-nya ungu, bagian dalamnya juga ungu. Mantul. Dan sekarang aku akan coba hapus aja nih menggunakan micellar water biasa. Ternyata nih waktu dihapus langsung ada stay-nya dong. Kalian bisa lihat tuh pinkish gitu warnanya. Yes, untunglah aku nge-swatch di warna yang muda dulu karena memang aku udah sempet coba tadi di tangan aku ya pertama kali datang tuh stay-nya cukup kuat. Jadi pastinya aku akan mulai dari warna yang natural terlebih dahulu. Kalau stay-nya seperti ini mungkin akan tahan lama ya. Nanti kita akan lihat di tes ketahanannya seperti apa. Dan sekarang aku akan nge-swatch warna kedua nih 202. Karena menurut aku ini juga warnanya masih cukup natural tuh. Dilihat dari swatches-nya sih dia kayak warna-warna pinkish tapi ada percampuran dengan orange-nya gitu. Langsung aja akan aku pakai di bibir aku. Teksturnya masih sama ya di awal, milky agak watery, jadi memang ringan banget sih waktu diaplikasikan di bibir. Ini juga teksturnya waktu awal gini sih mengingatkan aku sama makeover yang Vivid Waterlight Lip Stain, cuman kayak coveragenya lebih nutup makeover. Untuk yang Vocaloid ini, perlu beberapa kali celup baru bisa mengcover bibir. Hasilnya seperti ini di bibir aku, pastinya ya. Lagi dan lagi dia menggelap ya warnanya, padahal tadi awalnya kayak masih natural. Cuman ya sudahlah, mungkin memang dia oksidasi kayak gini. Yang pasti nih setelah ngeset matte, menurut aku sih dia teksturnya agak beda juga dari yang di official store tuh, kayak agak powdery matte gitu loh. Ternyata finishnya kayak kalau misalnya kalian pakai lip tint terus dia udah ngeset matte ya, kayak gitu. Jadi agak sedikit memperjelas garis-garis bibir aku. Terlihat ya di situ karena kan dia finishnya jadi matte. So bisa dibilang sih ini finish akhirnya kalau sudah ngeset matte kayak gini tuh sama dengan lip tintnya dari Covergram yang Thunderbolt-nya itu seperti ini juga, kayak matte-nya tuh matte lip tint kayak gini loh. Dan hasilnya seperti ini waktu dipakai di bibir aku. BTW kalau misalnya pakainya tipis, apakah dia nggak akan segelap ini? Nanti kita akan coba ya di warna selanjutnya. Lagi dan lagi waktu dihapus ini stay-nya juga cukup kenceng, jadi aku agak takut nih nanti di warna yang gelapnya kayak gimana. Soalnya aku udah pakai yang base-nya oil-oilan juga, tapi tetap agak susah dihapusnya. So untuk warna selanjutnya aku akan ke warna yang pertama nih, tadi namanya apa? 001. Waktu di swipe di tangan aku sih dia kayak warna-warna orange agak kemerahan gitu ya. Jadi ini sudah mulai ke warna yang lumayan bold di sini. Untuk dari segi coveragenya sih walaupun dia warnanya lebih gelap, ternyata dia juga nggak cukup satu kali celup bisa mengcover. Walaupun ini aku berusaha agak tipis-tipis aja ya, aku agak takut nanti kalau hasilnya bener-bener segelap itu. Dan setelah nggak berapa lama ngeset matte, menurut aku memang dia tuh kayak warna merahnya tuh lebih muncul gitu di sini. Jadi tadinya tuh orange kemerahan, sekarang jadi merah agak orange sih jatuhnya. Kayak gini hasilnya ya waktu dipakai di bibir aku. Sepertinya sih warna-warna kayak gini misalnya untuk acara formal, untuk kerja, kayaknya masih cocok ya. Karena nggak terlalu yang bener-bener bold banget. Untuk pecinta bold ini nggak segelap itu. Cuman buat aku sendiri, pastinya ini sudah gelap. Mungkin nextnya bisa juga nih aku pakai untuk daleman ombre. Shade selanjutnya 101 nih, waktu aku swipe di tangan dia kayak lebih warna-warna coklat kemerahan. Lagi-lagi ini masih warna gelap. Aku pakai tipis-tipis saja. Di awal kayak gini sih sebenarnya finishnya kalau udah selesai ya itu masih mirip yang Waterlight Lip Stain. Tapi nggak menunggu waktu lama, kayaknya nggak sampai 2 menit ya. Ini langsung udah ngeset matte kayak gini. Pas setelah ngeset matte, aku lupa kasih tahu tadi pastinya dia transfer proof ya. Dan nempel sama sekali di tangan aku waktu dikatupkan. Jadi kayaknya sih nanti tahan lama ya. Misalnya kalian cuma makan minuman yang ringan, oke. Apalagi tadi stay-nya seperti itu. Bedanya dengan shade yang sebelumnya sih ini termasuk warna yang lebih gelap lagi ya. Jadi setelah ngeset tuh dia warna coklatnya kayak lebih mendominasi gitu. Kalian bisa langsung lihat aja detailnya di situ. So kalau pakai lip product yang kayak gini, at least sih kalau aku mungkin untuk kayak acara-acara malam yang dinner gitu ya. Karena
yes, kelihatan bold banget, tapi tetep aja sih buat aku ini akan cakep untuk ombre. Coba dong kalian komen-komen di bawah kalau lihat warnanya seperti ini tuh kalian lebih kepikiran pengen langsung dipakai full lips, bold, atau dipakai ombre. Dan semakin kesini ini stay-nya semakin kuat, jadi ya semoga aja ini nggak terlalu mempengaruhi warna ya. Yang pasti aku udah berusaha ngebersihin tadi pakai oil-oilan kayak gini hasilnya. Tapi tenang, tinggal satu shade warna lagi nih 301 yang waktu aku lihat di official store ya, gambarnya itu dia kayak yang paling gelap gitu. Ternyata memang dia hintnya pure warna merah darah segar kayak gini. Kalau ini sih bener-bener ya warnanya merah cetar gitu. Langsung aja akan aku pakai di bibir aku. BTW untuk aplikatornya ini juga nyaman banget ya, karena memang dia kecil, lancip, jadi akan nyaman untuk ngebingkai bibir. Udah gitu selalu ya kalau warnanya merah cetar kayak gini, hati-hati banget jangan sampai kecoret. Apalagi ini tadi nge-stain, kalau dihapus nggak bisa kan aneh banget ya hasilnya. So ya, seperti ini di bibir aku. Sejauh ini sih aku pakai. Tadi dia juga nggak masuk-masuk ke gigi ya, karena teksturnya agak kental sih dan cepet nge-set matte, jadi nggak akan rawan nempel-nempel ke gigi. Jadi kalian nggak perlu takut. Yap, so tadi ya swatches dari warna-warnanya Focallure Air Fit Matte Liquid Lipstick. Yang dari kesemua warnanya, kira-kira kalian tertarik beli yang mana nih? Coba dong komen-komen di bawah warna mana yang paling kalian suka. Kalau aku sendiri di warna yang ini tadi, berapa sih tadi? 201. Dia tuh warna pink mauve yang biasanya aku suka, tapi kayaknya aku harus pakainya tipis-tipis ya. Mungkin kalau harus milih warna, itu sih satu warna yang aku pilih. Dan kalau harus dua, mungkin yang di 202, tadi yang warnanya pinkish orange. Dan sekarang aku akan masuk ke tes ketahanannya nih. Mungkin kalian udah nggak sabar, karena tadi lihat stylenya tuh bener-bener awet ya. Kayaknya sih aku nggak perlu makan makanan yang biasa ya, langsung tampol makanan berminyak aja. Di sini aku akan makan mie ayam goreng seperti biasa, ini favorit aku dan cukup berminyak, berlemak. Nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa di bibirku. Oke, sebelum aku kasih lihat tes ketahanannya, sekarang aku akan kasih kesimpulannya dulu nih. Aku akan lihat di kemasan apakah dia ada klaim produknya. Sepertinya sih tadi waktu aku lihat nggak ada ya. Jadi aku langsung simpulkan aja ya dari tekstur dan lain-lain. Dan kalau menyinggung dari segi teksturnya nih, sebenarnya dari awal pun waktu di swab di tangan aku, pertama kali aku coba di sini tadi, aku udah suka karena dia tuh teksturnya tuh watery gitu loh base-nya. Kayak masih berasa ringan dan pigmentasinya cukup langsung keluar gitu, intens warnanya. Tapi memang setelah diaplikasikan di bibir aku, ternyata untuk pinggiran bibirku yang gelap kayak gini nggak bisa satu kali celup. Jadi harus beberapa kali sampai beneran nutup. Dan aku suka ya di awalnya tuh dia kayak masih lembab, basah, sehat gitu. Tapi ternyata nih nggak menunggu waktu lama, dia nge-set matte. Nge-set matte-nya juga nggak sesuai ekspektasi aku sih di gambar kayak gini ya. Ternyata di bibir aku hasilnya seperti ini. Jadi kayak agak sedikit memperjelas garis-garis bibir aku di situ. Walaupun sih nggak sampai yang kelihatan kering sih menurut aku. Cuman setelah nge-set matte yang aku suka, yang pertama dia ini transfer proof. Jadi nggak nempel sama sekali di tangan aku. Udah gitu waktu aku katupkan, bener-bener ringan banget, kayak kita tuh nggak pakai apa-apa gitu di bibir. So rasanya sih kayak pakai lip tint yang ringan aja. Terus kalau untuk dari warna-warnanya, ini kalau aku bandingkan dengan yang ada di official store ya, di gambarnya memang agak beda. Mungkin karena skin tone aku sama skin tone mbaknya beda ya. Cuman yang aku agak sesalkan di sini waktu dia nge-set matte itu ternyata oksidasinya cukup parah. So kayak bener-bener mengubah warna dari lip produknya. Yang awalnya nude pink keunguan jadi ungu, terus yang awalnya merah kecoklatan jadi coklat, seperti itu kan agak mencolok ya menurut aku. Tapi tadi kalau kalian lihat nih dari stain warnanya bener-bener susah dihapus. Sekarang langsung aja aku akan kasih tunjuk hasil tes ketahanannya. Yaps, di bibir aku yang tadi awalnya warnanya agak ungu gitu karena aku memang pakai shade yang 201. Setelah makan hasilnya kayak gini, dia memudar ya di bagian tengahnya tuh. Cuman memudarnya itu nggak kayak orang sariawan. Biasanya kan kayak yang bagian dalamnya jadi gelap banget, di bagian luarnya hilang gitu. Kalau ini tuh menyebarnya masih cukup natural menurut aku.
Walaupun di pinggiran bibir aku kayak kelihatan ya kalau di situ tuh lebih gelap dibandingkan bagian dalamnya. Udah gitu, percaya nggak percaya, ini yang lagi aku pakai adalah setelah tes ketahanan yang malahan aku suka. Tadi kan awalnya kayak ungu gitu warnanya. Setelah pudar tuh staynya jadi pinkish natural gini di bibir. Jadi kayak kalau misalnya aku mau filming video masih cocok aja ya. Coba deh dari tadi kalian nebak ini aku pakai shade apa. Nah tadi setelah lihat swatches-nya nggak ada kan yang warna kayak gini. Ini sebenarnya adalah yang 201. Setelah dipakai makan, hasilnya jadi pinkish rose yang natural gini. So yep, kalau dilihat dari tes ketahanannya, memang ini cukup awet karena stay-nya seperti ini, kalian bisa lihat sendiri, lumayan banyak di bibir aku, nggak yang hilang banget. Jadi untuk makan makanan berminyak, dia nggak yang bener-bener masih banget untuk lip produknya, tapi memang masih ada nih untuk stay-nya. Dan untuk kesimpulan akhirnya ya, sejauh ini aku menggunakan Vocalour Air Fit Matte Liquid Lipstick. Untuk harga 40-30 ribuan masih cukup terjangkau ya. Recommended juga kalau misalnya kalian cari lip produk yang ringan semacam lip tint gitu dan yang stay-nya kuat. Cuman kalau misalnya kalian pecinta natural kayak aku, mungkin gak akan terlalu se-excited itu karena ya setelah dipakai di bibir itu kayak jadi bold gitu warnanya. Karena memang dari awal sih warnanya sudah oksidasi. So ini tergantung preferensi kalian masing-masing aja. Kalau misalnya nih kalian gak terlalu peduli dia oksidasi atau enggak, yang penting tahan lama dan ringan, mungkin kalian bisa cobain nih untuk produk terbarunya dari Vocalour. Tinggal nanti kita lihat ya, aku sih rencananya mau pakai sampai sore ataupun malam, nanti mungkin aku makan lagi atau apa, aku nggak tahu. Yang pasti aku akan update apakah nanti di bibir aku setelah dipakai lama tuh bakal kering atau enggak. So, pastiin tonton videoku sampai akhir ya. Dan setelah lihat review dari aku, kira-kira menurut kalian cukup worth subeng nggak sih buat kalian coba dan beli? Komen-komen di bawah. Akhirnya selesai sudah untuk video review kali ini. Semoga informasinya seperti biasa bisa bermanfaat dan membantu buat kalian, khususnya buat kalian yang penasaran nih sama produk terbarunya dari Vocalour. Terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton videoku sampai akhir. Kalau kalian suka, pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye!